Halo. Pur. Oh. Ya. Halo semuanya, di sini kami dari grup kolaboratif biografi. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan juga kaidah bahasa. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang suatu tokoh beserta kehidupannya. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan dan memberikan keteladanan bagi pembaca akan kisah tokoh yang diangkat. Sebaliknya, banyak pula biografi yang ditulis untuk mengisahkan tokoh yang terkenal dengan keburukan dan kejahatannya, yang tentunya ditulis dengan tujuan pembelajaran agar kita terhindar dari keburukan dari kisah tokoh yang diangkat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri teks biografi yaitu yang pertama, berbentuk cerita naratif yang berdasarkan kisah nyata dari tokoh yang diangkat. Yang kedua, pengalaman dari tokoh yang ditulis yang dimaksud untuk dijadikan teladan dan pembelajaran tentang keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup tokoh tersebut. Dan yang terakhir, strukturnya jelas yang terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis-jenis biografi ada 3. Yang pertama, berdasarkan penulisnya. Yang kedua, berdasarkan isi. Dan yang terakhir, berdasarkan persoalan yang diangkat. Lalu selanjutnya ada struktur. Struktur biografi ada 3. Yang pertama ada orientasi. Teks biografi seluruhnya dimulai dengan pengenalan awal tentang tokoh yang dikisahkan seperti nama, latar belakang pendidikan, dan juga lain-lain. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Setelah mengenal tokoh, biasanya pembaca akan dibawa ke dalam kisah utama dari tokoh yang diangkat, yang juga menjadikan alasan karena peristiwa atau masalah yang dihadapi sang tokoh syarat dengan teladan dan pembelajaran. Yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini yaitu penutup dari kisah yang dialami sang tokoh. Di bagian ini, penulis biografi biasanya memberikan tanggapan mengenai tokoh yang diangkat. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Contohnya yaitu dia, ia, atau beliau. Yang kedua ada kata kerja tindakan. Contohnya yaitu seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan juga melempar. Yang ketiga ada kata adjektiva seperti pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan lain-lain. Yang keempat ada kata kerja pasif. Contohnya yaitu dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, dan juga diberi. Yang kelima ada kata sambung, kata depan atau nomina. Contohnya yaitu sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu, dan lain-lain. Yang terakhir ada kata kerja. Contohnya yaitu seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, dan mencintai. Biografi yang kami ambil yaitu adalah kisah Mas Agustinus Adi Sucipto Marsikal Muda Anumerta. Nah, bagaimana sih perjalanan Mas Agustinus Adi Sucipto Marsikal Muda Anumerta? Pria yang akrab disapa Agustinus Adi Sucipto ini, beliau adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan tokoh awal di Angkatan Udara. Beliau juga diberi gelar Bapak Penerbangan Republik Indonesia. Adi Sucipto lahir pada tanggal 3 Juli 1916 di Jawa Tengah. Ayahnya, Ruwido Darmo, adalah seorang pengawas sekolah dan beragama Katolik yang taat. Adi Sucipto memiliki hobi, yaitu kegemaran Adi Sucipto sejak kecil di bidang olahraga adalah mendaki gunung, main sepak bola, dan catur. Dalam permainan catur ini, sekali peristiwa ia pernah mengalahkan jago catur dari Salatiga. Namun di samping itu, intelektualitasnya terasa lewat hobinya membaca buku-buku kemiliteran dan filsafat. Adi Sucipto memiliki pribadi yang dikenal pendiam, namun sangat reaktif bila harga dirinya terinjak. Hal yang menarik dan jarang diketahui semua orang adalah ayahnya, Ruwido Darmo, memberinya nama Adi Sucipto. Namun, ketika dibaptis, Adi Sucipto mendapat nama baptis, Agustinus. Jadilah namanya Agustinus Adi Sucipto. Saat kecil, Agustinus Adi Sucipto memiliki nama panggilan Cip di tengah-tengah keluarganya. Agustinus Adi Sucipto juga merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Saat kecil, Adi Sucipto mulai sekolah Hollandsche Inlandse School atau HIS setara dengan sekolah dasar Katolik Muntilan pada pertengahan tahun 1920-an.
Setelah lulus pada 1929, ia melanjutkan sekolahnya ke Meerut-Gebied Lager Onderwijs atau MULO yang setara sekolah menengah pertama Katolik Saint Louis Ambarawa. Menonjol berkat kepandaiannya, direktur sekolah MULO kemudian menyarankan kepada ayah Adi Sucipto agar memasukkan si sulung ke sekolah kedokteran. Namun, Adi Sucipto sangat ingin masuk ke Militair Luchtvaartopleiding School atau MLOS, Sekolah Pendidikan Penerbangan Militer Hindia Belanda di Kalijati, Jawa Barat. Sayangnya, sang ayah menolak keinginannya karena merasa tenang melihat anaknya menjadi dokter ketimbang penerbang. Jalan tengahnya, Adi Sucipto lalu dimasukkan ke Aglemin Middelbaar School atau AMS yang setara dengan sekolah menengah ke atas di Semarang. Setelah menamatkan AMS pada 1936, Adi Sucipto ingin sekali melanjutkan pendidikannya di Koninklijke Militaire Academy, Breda, Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memang memberikan kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk mengikuti pendidikan penerbangan, tetapi dengan syarat yang sangat berat. Calon siswanya harus keluaran Akademi Militer di Breda. Kemudian dididik selama kurang lebih 1,5 tahun. Oleh sebab itulah mengapa Adi Sucipto bersikeras ingin melanjutkan sekolahnya di Breda setelah lulus pendidikannya dari AMS. Akan tetapi ayah dan ibunya tetap teguh dengan keputusannya. Adi Sucipto harus jadi dokter. Ayahnya membujuk, jadilah seorang dokter Cip, beri contoh yang baik kepada adik-adikmu. Karena jalan buntu, maka Adi Sucipto mengikuti saran ayahnya dan kuliah di Geneeskundige Hogeschool, GHS, yang merupakan sekolah tinggi kedokteran di Batavia atau Jakarta pada 1939. Nah selanjutnya, karena tidak menaruh minat di bidang kedokteran, maka selama 2 tahun mengikuti kuliah, Adi Sucipto merasakan tidak ada kemajuan. Sepintar-pintarnya orang, kalau bukan passionnya pasti sulit menjalankannya. Seperti itulah Adi Sucipto. Ketika menjalani perkuliahan, Adi Sucipto selalu ada mata kuliah yang harus ia ulang. Suatu kebetulan baginya, ketika mengikuti kuliah di GHS itu, yang menjadi asisten dokter dalam mata kuliah ilmu faal atau fisiologi adalah Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Kemudian antara keduanya terjalinlah hubungan yang akrab. Lewat Dr. Abdurrahman Saleh, Adi Sucipto mendapat informasi yang penting untuk memasuki sekolah penerbangan. Segera ia melakukan latihan, tes dan psikotes yang diberikan sendiri oleh Dr. Abdurrahman Saleh di lapangan terbang Cililitan yang sekarang dikenal dengan nama lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Lalu ketika kota Semarang dan Bandung dibuka sekolah penerbangan militer Luchtvaart School, Adi Sucipto segera mengajukan lamarannya tanpa setahu orang tuanya. Hanya saja karena lamarannya tidak disertai surat persetujuan dari orang tua, terpaksalah ia ditolak walaupun dalam ujian masuknya dinyatakan lulus. Didorong oleh ketabahan, keuletan, serta sikap pantang menyerah dalam setiap cita-cita yang diinginkannya, maka Adi Sucipto mengajukan lamaran kembali pada tahun berikutnya. Dan kali ini ia dibantu teman-teman kampusnya mengirimkan tembusan kepada residen di Semarang dan asisten residen di Salatiga. Seterimanya surat tembusan itu, asisten residen yang dikenal baik oleh ayahnya tadi segera memanggil Ruwido. Dalam pertemuan itu barulah sang ayah meyakini bahwa putranya benar-benar tidak mau mundur dari cita-citanya itu. Atas permintaan asisten residen dan demi kebahagiaan serta kemajuan putra sulungnya itu, akhirnya sang ayah mengizinkan juga. Segera ditandatanganilah surat pernyataan setuju untuk melengkapi surat lamaran Adi Sucipto ke sekolah penerbangan di Bandung. Akhirnya, cita-cita sekolah penerbangan tercapai. Pendidikan yang semestinya dijalani 3 tahun mampu diselesaikan Adi Sucipto dalam tempo 2 tahun saja dengan nilai yang memuaskan. Pada 1941, sosok yang fasih berbahasa Belanda, Jerman, dan Inggris ini diwisuda sebagai calon penerbang Van Dijk Pilot dengan kualifikasi Groot Militair Brevet atau GMB atau penerbang kelas 1. Kemudian beberapa bulan setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Pangkalan Udara Maguwo memiliki sejumlah unit pesawat Cureng bekas kepemilikan Jepang. Pada Oktober 1945, Adi Sucipto diminta oleh Suryadi Suryadharma, kenalan Adi Sucipto di Kalijati yang kemudian menjadi sahabat, menerbangkan pesawat tersebut untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda dan memompa semangat kemerdekaan rakyat Yogyakarta. Adi Sucipto menunjukkan kebolehannya menerbangkan pesawat Cureng di langit Yogyakarta pada 27 Oktober 1945. Penduduk Yogyakarta tampak bangga menyaksikan pesawat berbendera merah putih itu terbang beberapa menit. Namun, hampir terjadi musibah karena terbangnya terlalu rendah. Bagian belakang pesawat tersangkut kawat listrik. Beruntung, mereka bisa selamat. Lalu, dengan kepedulian Adi Sucipto pada dunia kedirgantaraan Indonesia terlihat dengan dibukanya sekolah penerbangan Maguwo pada 15 November 1945. Adi Sucipto menjadi kepala sekolahnya.
dan merangkap sebagai chief instructor. Selain Adi Sucipto, juga terdapat 2 infrastruktur lain, yaitu Iswahyudi dan Imam Suwongso Wiryosaputro. Namun saja, sebelum sekolah itu diresmikan, Adi Sucipto sudah melakukan beberapa langkah agar menjaring calon penerbang muda Indonesia. Caranya ialah dengan menyiarkan pengumuman lewat radio dan surat kabar. Salah satu pengumuman pembukaan sekolah penerbang tersebut tersiar dalam surat kabar Warta Indonesia terbitan 6 November 1945. Lalu, sebanyak 28 orang diterima di sekolah penerbang Maguwo. 10 diantaranya telah mendapat pendidikan penerbangan. Sekolah ini belum memiliki gedung, sehingga pada awal-awal pendidikan pengajaran dilakukan di bawah pohon ceri atau kersen di bawah menara pangkalan udara Maguwo. Bahkan, seringkali praktik penerbangan merupakan percobaan-percobaan yang berisiko tinggi. Berbekal kemauan keras dan semangat tinggi, akhirnya proses pendidikan berjalan lancar. Pesawat Cureng bikinan tahun 1933 yang seharusnya tidak layak jalan itu mampu diterbangkan pilot pemula tempaan Adi Sucipto dan instruktur lainnya. Dan kemudian Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU berduka. Pesawat Dakota dengan nomor registrasi VTCLI jatuh di Sewon, Bantul pada 29 April 1947. 3 putra terbaik AURI ikut menjadi korban insiden itu. Salah satunya ialah Adi Sucipto. Dakota VTCLI yang ditumpangi Adi Sucipto bukanlah pesawat tempur. Pesawat ini merupakan milik pengusaha India Biananda Patnaik, teman dekat politisi India Jawaharlal Nehru yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri. Pemerintah Indonesia mencatat pesawat ini untuk misi kemanusiaan, yaitu membawa obat-obat dari Palang Merah Malaya di Singapura yang kemudian diserahkan kepada Palang Merah Indonesia atau PMI. Obat-obatan itu rencananya akan didistribusikan untuk rakyat Indonesia yang terluka akibat agresi militer Belanda yang dimulai sejak 21 Juli 1947. Lalu setelah kejadian memilukan itu, tanggal 29 Juli selalu diperingati sebagai Hari Bakti TNI AU setiap tahunnya, baik oleh personil TNI AU yang aktif maupun yang sudah pensiun, bahkan oleh para pecinta penerbangan Indonesia. Dan kemudian nama Adi Sucipto yang memakai ejaan lama Adi Sujipto masih dipakai untuk bandara internasional di daerah Maguwo yang melayani penerbangan komersil domestik dan internasional. Namun, pertanggal 29 Maret 2020, Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA di Temon, Kulon Progo mengambil peranannya. Setelah pindah, Bandara Adi Sujipto hanya digunakan keberangkatan dan kedatangan pesawat baling-baling. Dan kemudian Agustinus Adi Sucipto mencapai karirnya dalam dunia kedirgantaraan dengan jabatan Marsikal Muda Anumerta. Usia Adi Sucipto saat itu masih 31 tahun. Setelah dinyatakan wafat, jenazahnya disemayamkan di pemakaman umum Kuncen 1 dan 2. Kemudian selain itu, Adi Sucipto juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres pada 9 November 1974. Dan dengan itu, demi mengingat jasa Adi Sucipto dan para korban lainnya, pemerintah Indonesia membuat monumen perjuangan TNI AU di Ngoto Bantul pada 14 Juli tahun 2000. Tak hanya itu, juga terdapat diorama untuk mengenang kejadian tersebut di Museum Benteng Fredericburg, Yogyakarta. Dan dengan demikian, Adi Sucipto pun kemudian dijuluki sebagai Bapak Penerbangan Indonesia. Dan itulah tadi beberapa biografi tentang Mas Agustinus Adi Sucipto Marsikal Muda Anumerta. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut yaitu, janganlah kalian putus asa atau menyerah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Teruslah berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Karena setiap ada usaha, pasti jalannya akan dipermudah. Seperti cerita Mas Agustinus Adi Sucipto Marsikal Muda Anumerta yang dijuluki sebagai Bapak Penerbangan Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga biografi yang kami buat bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.